Pernahkah Anda merasa bahwa sebuah percakapan singkat dengan sahabat bisa mengubah hari yang buruk menjadi luar biasa? Atau sebaliknya, melihat wajah seseorang yang cemberut di kereta pagi tadi membuat batin Anda merasa tidak nyaman sepanjang jalan? Dalam bagian pertama bukunya yang berjudul Social Intelligence, Daniel Goleman mengajak kita menyadari satu hal yang luar biasa. Otak kita dirancang untuk terhubung satu sama lain. Ini bukan sekadar kiasan puitis, melainkan sebuah fakta biologis yang nyata. Goleman menjelaskan bahwa otak manusia memiliki apa yang ia sebut sebagai jembatan syaraf. Setiap kali kita berinteraksi, otak kita secara otomatis saling bertautan, menciptakan semacam lingkap batiniah. Kita saling mempengaruhi kerja otak orang lain, bahkan hingga ke tingkat hormon dan sel-sel tubuh. Inilah alasan mengapa hubungan yang sehat bisa menjadi obat bagi tubuh, sementara hubungan yang toksik bisa terasa seperti racun yang merambat perlahan. Namun, bagian yang paling menarik dari penemuan ini adalah adanya dua jalur rahasia di dalam kepala kita, yaitu jalur bawah atau low road dan jalur atas, high road. Bayangkan jalur bawah sebagai sistem radar yang sangat cepat dan otomatis. Jalur inilah yang membuat Anda menangkap senyuman orang lain atau merasa curiga pada seseorang hanya dalam waktu 33 milidetik, jauh sebelum pikiran sadar Anda menyadari apa yang terjadi. Goleman menyebut ini sebagai ekonomi emosional, di mana dalam setiap interaksi, kita sebenarnya sedang bertransaksi perasaan. Lalu ada yang ia sebut sebagai Wi-Fi syaraf. Di dalam otak kita terdapat sel khusus yang dinamakan sel cermin atau mirror neurons. Sel inilah yang bertugas memantulkan apa yang kita lihat pada orang lain ke dalam diri kita sendiri. Ketika Anda melihat seseorang menangis, sel cermin ini membuat Anda seolah-olah merasakan kesedihan itu juga. Kita secara alami adalah peniru emosional. Kita mencerminkan senyum orang lain agar bisa merasakan kebahagiaan mereka di dalam diri kita sendiri. Inilah inti dari kecerdasan sosial yang sesungguhnya. Goleman menekankan bahwa kecerdasan sosial bukan hanya soal menjadi pintar berbicara, tapi tentang dua pilar utama, yaitu kesadaran sosial dan kecakapan sosial. Mari kita lihat di sekitar kita hari ini. Di dunia yang semakin sibuk dengan gawai, Goleman memperingatkan tentang risiko isolasi sosial. Kadang-kadang kita terjebak dalam apa yang ia sebut sebagai I-it interaction, di mana kita melihat orang lain hanya sebagai objek untuk membantu tujuan kita, bukan sebagai sesama manusia yang utuh. Padahal keajaiban hubungan manusia yang sejati, yang ia sebut sebagai I-you, hanya bisa terjadi saat kita memberikan perhatian penuh dan benar-benar nyambung dengan orang lain. Bagian pertama ini adalah pengingat bahwa di balik segala teknologi dan kesibukan, kebutuhan paling mendasar manusia tetaplah sama, yaitu untuk dilihat, didengar, dan dipahami. Kita diciptakan bukan untuk sendirian, kita diciptakan untuk saling melengkapi dalam jaringan batin yang tak terlihat. Namun pertanyaannya sekarang adalah, apa yang terjadi ketika jaringan syaraf yang indah ini rusak? Mengapa ada orang-orang yang tampaknya buta terhadap perasaan orang lain atau bahkan dengan sengaja memanfaatkannya? Pernahkah Anda berbicara dengan seseorang, namun merasa seolah-olah Anda hanyalah sebuah benda atau sekadar poin dalam daftar tugas mereka? Mungkin Anda pernah menerima telepon simpati saat sedang berduka, tapi di ujung telepon, Anda mendengar bunyi ketukan keyboard komputer yang sibuk. Teman Anda berbicara, tapi pikirannya sedang membalas email. Kata-katanya terasa hampa, mekanis, dan jauh. Selamat datang di bagian kedua buku Social Intelligence yang berjudul Broken Bonds atau Ikatan yang Terputus. Jika di bagian pertama, Daniel Goleman membahas betapa indahnya koneksi kita, di sini ia membedah apa yang terjadi saat jembatan batin itu runtuh. Goleman memperkenalkan konsep dari filosof Martin Buber tentang hubungan I-it dan I-you. Dalam mode I-it, kita tidak melihat orang lain sebagai manusia yang utuh, melainkan sebagai objek atau instrumen untuk mencapai tujuan kita sendiri. Sebuah sikap yang disebut Goleman sebagai mode agentic. Pesan utama penulis di sini sangat tajam. Di dunia modern yang penuh dengan multitasking, kita semakin sering memperlakukan orang lain sebagai it atau benda. Saat perhatian kita terbagi, empati kita pun memudar.
Namun, ada sisi yang lebih gelap dari sekadar kurangnya perhatian. Goleman membawa kita menelusuri apa yang disebut para psikolog sebagai The Dark Triad atau 3 serangkai kegelapan, yaitu para narsistik, kaum Machiavellian, dan psikopat. Ia menceritakan kisah mengerikan tentang seorang pembunuh berseri yang dengan dingin mengatakan bahwa ia harus mematikan bagian perasaannya agar bisa melakukan kejahatan tersebut. Goleman menekankan bahwa empati adalah penghambat utama kekejaman manusia. Tanpa empati, manusia bisa melakukan hal-hal yang tak terbayangkan tanpa rasa bersalah. Bagi narsistik, orang lain hanya ada untuk mengagumi mereka. Bagi kaum Machiavellian, hubungan hanyalah alat manipulasi demi kekuasaan. Dan bagi psikopat, orang lain hanyalah objek yang bisa dibuang tanpa emosi. Namun, Goleman juga mengingatkan bahwa tidak semua orang yang terlihat dingin itu jahat. Ada kondisi yang ia sebut sebagai mind blind atau buta pikiran. Ambil contoh Richard Borcherdt, seorang jenius matematika yang merasa interaksi sosial sangat membingungkan karena ia tidak bisa membaca isyarat halus dari pandangan mata atau senyuman. Orang dengan kondisi seperti Asperger seringkali gagal dalam sinkronisasi sosial, bukan karena mereka tidak peduli, tapi karena radar batin mereka tidak bisa menangkap frekuensi emosional tersebut. Relevansinya dengan kehidupan kita sekarang sangat nyata. Goleman menjelaskan bahwa penolakan sosial secara biologis terasa sama sakitnya dengan luka fisik di otak kita. Bayangkan, seorang pasien kanker yang diperlakukan seperti manekin oleh dokter-dokternya. Dibicarakan seolah-olah ia tidak ada di sana. Rasa sakit akibat pengabaian itu mengaktifkan pusat alarm yang sama di otak kita dengan rasa sakit saat tubuh kita terluka. Di zaman di mana kita sering mengabaikan orang di depan kita demi layar ponsel kita sebenarnya sedang menyebarkan rasa sakit kecil yang terus terakumulasi. Bab ini adalah pengingat kita bahwa koneksi bukan hanya pilihan sosial, tapi kebutuhan biologis untuk bertahan hidup. Kita butuh dilihat sebagai you atau Anda, bukan sebagai it atau benda. Jika ikatan bisa terputus dan rusak, apakah ada harapan untuk memperbaikinya sejak dini? Bagaimana cara kita mengasuh batin anak-anak agar mereka tumbuh dengan empati yang kuat, bukan sebagai bagian dari Dark Triad? Kita akan menelusuri bagaimana alam bawah sadar dan pola asuh membentuk kecerdasan sosial kita di bagian ketiga, yaitu Nurturing Nature atau mengasuh alam batin. Bayangkan 2 orang bayi yang baru lahir. Satu bayi tampak sangat tenang menghadapi suara-suara baru, sementara bayi lainnya menangis ketakutan bahkan hanya karena melihat mainan yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Pertanyaannya, apakah bayi yang penakut ini sudah ditakdirkan menjadi orang dewasa yang pemalu dan pencemas selamanya? Dalam bagian ketiga buku ini, Daniel Goleman membawa kita ke sebuah penemuan yang sangat membesarkan hati. Gen bukanlah takdir kita. Disinilah kita masuk ke jantung pembahasan tentang bagaimana pola asuh dan lingkungan sosial sebenarnya bisa berbicara langsung dengan sel-sel tubuh kita. Goleman memperkenalkan kita pada bidang yang disebut epigenetika sosial. Ia menjelaskan bahwa gen kita itu ibarat lampu hias yang berkedip-kedip. Mereka bisa menyala atau mati tergantung pada sinyal yang mereka terima dari lingkungan sekitar kita. Artinya, cara seorang ibu memeluk bayinya atau cara seorang ayah menenangkan tangisan anaknya sebenarnya sedang melakukan semacam alkimia biologis. Pesan utama Goleman di sini sangat dalam. Hubungan kita bukan hanya mempengaruhi perasaan kita, tapi juga memahat struktur otak kita. Ia menceritakan tentang konsep secure base atau basis yang aman. Anak-anak yang memiliki basis aman, yaitu orang tua yang responsif dan hangat, otaknya akan membangun jalur syaraf yang kuat untuk mengelola stres dan rasa takut di masa depan. Goleman menggunakan metafora yang indah dari kisah Milton Erickson tentang membuat jalan di tengah salju. Pengalaman masa kecil kita ibarat orang pertama yang berjalan di atas salju tebal. Jejak itu akan diikuti oleh orang kedua, ketiga, dan seterusnya hingga menjadi jalur yang permanen. Jalur-jalur syaraf ini disebut sebagai neural scaffolding atau perancah syaraf. Namun, Goleman juga memberikan peringatan yang realistis.
Jika jalur yang terbentuk di masa kecil adalah jalur kecemasan atau depresi karena pengasuhan yang dingin, jalur itu akan menjadi sangat lengket dan sulit diubah saat kita dewasa. Tapi jangan berkecil hati. Penulis menekankan bahwa otak kita tetap plastik. Jalur-jalur lama itu bisa direkayasa ulang melalui hubungan baru yang lebih sehat dan mendukung di masa dewasa. Mari kita lihat relevansinya sekarang. Goleman membahas tentang set point kebahagiaan. Ada orang yang secara alami memiliki aktivitas lebih tinggi di korteks prefrontal kiri, yang membuat mereka lebih ceria, sementara yang lain lebih aktif di bagian kanan, yang cenderung lebih murung. Kabar baiknya, termometer emosional ini tidak terpaku mati sejak lahir. Satu lagi poin yang sangat menarik adalah tentang pentingnya bermain. Di zaman sekarang, kita sering menganggap bermain sebagai buang-buang waktu bagi anak. Padahal Goleman menjelaskan bahwa bermain adalah bahan bakar biologis bagi otak untuk belajar tentang keahlian sosial, negosiasi, dan empati. Bermain menciptakan lingkungan yang aman bagi otak untuk bereksperimen dengan hubungan manusia. Jadi, apa pesan besarnya? Goleman ingin kita memahami bahwa setiap interaksi kecil dengan anak atau bahkan dengan pasangan adalah kesempatan untuk memperbaiki naskah syaraf yang tertulis di dalam otak kita. Kita bisa menjadi basis yang aman bagi satu sama lain untuk menyembuhkan luka lama. Bagian ini mengajarkan kita bahwa alam, genetik, memang memberi kita modal awal, tetapi pengasuhan dan hubunganlah yang menentukan bagaimana modal itu digunakan. Kita memiliki kekuatan untuk membentuk masa depan batin kita sendiri. Setelah kita memahami bagaimana batin kita diasuh dan dibentuk, muncul pertanyaan, bagaimana kekuatan koneksi syaraf ini bekerja dalam bentuk yang paling intim? Bagaimana biologi menjelaskan rasa kasih sayang, gairah, dan keterikatan yang kita sebut cinta? Kita akan membedah rahasia di balik berbagai wajah cinta di bagian berikutnya. Ragam cinta atau love's varieties. Apa yang sebenarnya terjadi di dalam kepala kita saat kita jatuh cinta? Mengapa ada orang yang membuat kita merasa sangat terikat, sementara yang lain hanya sekadar singgah? Selamat datang di bagian keempat buku Social Intelligence. Setelah kita membahas bagaimana batin kita diasuh di bagian sebelumnya, sekarang Daniel Goleman mengajak kita masuk ke wilayah yang paling misterius sekaligus paling indah dalam hidup manusia. Ragam cinta. Dalam bab Webs of Attachment atau jaring keterikatan, Goleman mengungkapkan bahwa di dalam medan batin manusia, ada setidaknya 3 sistem otak yang saling berkaitan, namun bekerja secara mandiri. Ketiganya bergerak dengan cara mereka masing-masing, menggunakan bumbu kimia dan hormon yang berbeda-beda. Ketiga sistem itu adalah keterikatan atau attachment, pengasuhan atau caregiving, dan seks. Goleman menjelaskan bahwa seks mungkin adalah awal dari segalanya, bahan bakar bagi kelangsungan spesies. Namun seks saja tidak cukup. Di atasnya ada sistem pengasuhan yang memberikan kita dorongan untuk menjaga orang yang kita sayangi, terutama anak-anak kita. Dan yang paling kuat sebagai perekat adalah keterikatan, sistem yang menentukan kepada siapa kita akan berlari saat merasa takut atau butuh penghiburan. Pesan penting dari Goleman adalah tentang keseimbangan. Penulis menekankan bahwa jika salah satu dari 3 jalinan ini hilang, maka cinta romantis akan goyah. Tanpa keterikatan, hubungan terasa hampa. Tanpa pengasuhan, hubungan menjadi egois. Ada bagian yang sangat menarik tentang seni menggoda atau the art of flirt. Goleman menceritakan bagaimana seorang wanita di sebuah bar di New York mengirimkan pesan tanpa kata "Notice me" atau "lihat aku" lewat tatapan mata dan gerakan tubuhnya. Ini adalah tarian saraf kuno yang sebenarnya juga dilakukan oleh bayi kepada ibunya. Kita semua sedang mencari sinyal. Apakah kamu ada untukku? Namun Goleman juga memberikan fakta biologis yang cukup mengejutkan. Peneliti seperti Jack Panksepp menemukan bahwa saat kita jatuh cinta, kita sebenarnya menjadi pecandu saraf bagi pasangan kita. Sistem batin kita mengaktifkan sirkuit yang sama dengan sistem kecanduan obat-obatan seperti heroin atau opioid. Itulah sebabnya perpisahan terasa sangat menyakitkan secara fisik.
kita sedang mengalami sakau emosional karena kehilangan basis aman kita. Coba lihat cara kita menjalin hubungan di dunia modern sekarang. Goleman menyebutkan tentang pentingnya sebuah obrolan atau the talk dalam proses pendekatan. Di tengah dunia yang serba digital, kita sering lupa bahwa menentukan apakah seseorang layak untuk keterikatan batin menuntut kita untuk benar-benar hadir secara emosional, bukan sekedar bertukar pesan di layar. Goleman ingin kita memahami bahwa cinta bukan sekedar puisi, tapi sebuah interaksi biologis yang sangat nyata. Sinkronisasi antara dua orang yang jatuh cinta bisa terlihat dari bagaimana gerakan tubuh mereka mulai selaras, seolah-olah mereka sedang bernari dalam irama yang sama. Bagian ini mengajarkan kita bahwa cinta adalah jaringan saraf yang rumit namun indah. Keterikatan batin memberikan kita basis aman yang membuat dunia yang kacau ini terasa sedikit lebih tenang. Setelah kita memahami berbagai wajah cinta dan bagaimana kita terikat satu sama lain, muncul pertanyaan besar lainnya. Apakah kuatnya koneksi ini bisa mempengaruhi kesehatan fisik kita? Benarkah hubungan yang sehat bisa memperpanjang umur? Kita akan membedah hubungan antara batin dan kesehatan tubuh di bagian kelima. Hubungan yang sehat. Tetaplah terhubung. Bayangkan Anda baru saja melewati hari yang sangat melelahkan di kantor. Segalanya terasa kacau, tenggat waktu menumpuk, dan kepala Anda rasanya ingin pecah. Namun, begitu Anda sampai di rumah dan mendapatkan pelukan hangat dari seseorang yang Anda cintai, atau sekedar mengobrol santai dengan sahabat, beban itu tiba-tiba terasa ringan. Mengapa hal itu bisa terjadi? Apakah itu hanya perasaan psikologis belaka? Dalam bagian kelima buku Social Intelligence, Daniel Goleman menunjukkan bahwa jawabannya jauh lebih dalam daripada sekedar perasaan. Ini adalah masalah biologi. Goleman membuka bagian ini dengan sebuah gagasan yang sangat kuat. Hubungan kita adalah sekutu biologis kita, atau sebaliknya, racun bagi tubuh kita. Melalui sumber yang kita bedah, kita belajar bahwa otak sosial kita memiliki kemampuan luar biasa untuk melepaskan hormon-hormon yang mengatur sistem tubuh, mulai dari jantung hingga sel-sel kekebalan kita. Pesan inti dari penulis di bagian ini adalah, stres itu bersifat sosial. Goleman menjelaskan bahwa stres bukan hanya tentang apa yang terjadi pada Anda, tapi tentang bagaimana orang-orang di sekitar Anda memengaruhi batin Anda. Hubungan yang toksik bertindak seperti racun lambat dalam tubuh, merusak sistem imun dan membuat kita rentan terhadap penyakit. Ia menekankan bahwa otak kita terus-menerus menyesuaikan diri dengan kondisi internal orang yang sedang bersama kita. Artinya, jika Anda terus-menerus dikelilingi oleh orang-orang yang penuh kemarahan atau kebencian, otak Anda akan terus menerima sinyal bahaya. Sebaliknya, hubungan yang penuh kasih sayang bertindak sebagai biological allies atau sekutu biologis yang memperkuat pertahanan tubuh kita. Ada satu istilah menarik yang disebut Goleman sebagai a people prescription atau resep manusia. Penulis ingin kita sadar bahwa kehadiran orang lain yang peduli bisa menjadi obat yang lebih manjur daripada suplemen manapun. Ilmu saraf modern bahkan bisa melacak bagaimana hubungan yang positif membantu mengaktifkan gen yang melawan virus. Coba refleksikan kehidupan kita sekarang. Di tengah budaya yang begitu memuja kemandirian, kita sering lupa bahwa secara biologis kita saling membutuhkan untuk tetap sehat. Kita seringkali lebih memilih curhat di media sosial daripada duduk berdua dan bertukar energi secara langsung. Padahal, Goleman mengingatkan bahwa jembatan syaraf yang terjadi saat kita bertatap muka secara fisik tidak bisa digantikan oleh layar digital manapun. Namun, bagian yang paling memberikan harapan dari bab ini adalah tentang kemungkinan pemulihan. Goleman menyebutkan bahwa tidak peduli seberapa buruk hubungan kita di masa lalu, otak kita memiliki sifat neuroplasticity. Kita bisa memperbaiki kabel-kabel syaraf yang rusak melalui hubungan baru yang sehat di titik manapun dalam hidup kita. Goleman ingin kita memahami satu kebenaran fundamental. Cara kita memperlakukan satu sama lain memiliki konsekuensi fisik yang nyata. Saat Anda memberikan perhatian penuh dan kasih sayang kepada seseorang, Anda sebenarnya sedang membantu tubuh mereka untuk sembuh. Begitupun sebaliknya.
Setelah kita memahami betapa kuatnya dampak hubungan terhadap kesehatan individu, kita perlu melihat lebih jauh. Bagaimana jika dampak ini meluas ke seluruh masyarakat? Bagaimana jika kecerdasan sosial kita sebenarnya adalah kunci untuk memperbaiki retakan-retakan dalam struktur sosial kita? Apa yang terjadi ketika jaringan syaraf kolektif kita mulai bekerja untuk kepentingan orang banyak? Kita akan menemukan jawabannya di bagian penutup buku ini. Konsekuensi sosial. Mari kita lanjutkan perjalanan kita menuju pemahaman yang lebih dalam tentang diri kita dan sesama. Kita telah menempuh perjalanan jauh, mulai dari memahami jalinan saraf batin kita, hingga bagaimana hubungan memengaruhi kesehatan fisik. Sekarang, kita sampai pada pertanyaan pamungkas. Apa dampak dari semua ini bagi dunia tempat kita tinggal? Daniel Goleman menutup bukunya dengan bagian yang sangat menggugah batin, yaitu konsekuensi sosial. Di sini, ia membawa kecerdasan sosial keluar dari ruang privat individu dan meletakkannya tepat di tengah masyarakat kita yang semakin terasa dingin dan terfragmentasi. Goleman membuka pembahasan ini dengan sebuah cerita luar biasa dari awal invasi Amerika di Irak. Ia menceritakan tentang Letnan Kolonel Christopher Hughes yang memimpin pasukannya menuju sebuah masjid untuk berkoordinasi. Namun, massa yang marah mengepung mereka, mengira para tentara akan menodai tempat suci tersebut. Dalam situasi yang bisa meledak menjadi pertumpahan darah itu, Hughes melakukan sesuatu yang sangat cerdas secara sosial. Ia memerintahkan pasukannya untuk berlutut satu kaki, mengarahkan senjata ke tanah, dan tersenyum. Hanya dalam sekejap, suasana berubah. Massa yang tadinya berteriak mulai balas tersenyum, bahkan menepuk bahu para prajurit saat mereka mundur perlahan. Goleman menekankan bahwa ini adalah puncak dari perhitungan sosial yang cepat, kemampuan untuk membaca isyarat halus dari orang di depan kita dan memilih tindakan yang menenangkan, bukan memprovokasi. Di bab The Sweet Spot for Achievement, Goleman menjelaskan bahwa kecerdasan sosial adalah kunci kesuksesan di sekolah maupun di dunia kerja. Pemimpin yang hebat bukanlah mereka yang paling dominan, melainkan mereka yang bisa menciptakan sinkronisasi emosional dalam timnya. Saat orang merasa aman dan terhubung, otak mereka bekerja di titik optimal untuk berprestasi. Namun, Goleman juga memberikan peringatan keras tentang apa yang ia sebut sebagai social corrosion atau pengikisan sosial. Ia melihat dunia kita saat ini sedang mengalami creeping disconnection atau pemutusan hubungan yang merayap perlahan karena teknologi. Bayangkan sebuah kafe di mana semua orang duduk bersama, tapi masing-masing sibuk dengan gawai mereka. Goleman menyebut ini sebagai bentuk autisme sosial digital. Kita kehilangan kemampuan untuk membaca isyarat halus dari orang di depan kita karena perhatian kita terserap oleh layar. Kita lebih sering memperlakukan orang lain sebagai it atau benda daripada you atau manusia yang utuh. Pesan terpenting penulis di bagian akhir ini adalah transisi dari them to us, atau dari mereka menjadi kita. Goleman menjelaskan bahwa prasangka dan kebencian sosial tumbuh subur saat jalur bawah otak kita hanya melihat perbedaan. Namun, kecerdasan sosial menuntut kita menggunakan jalur atas untuk mengenali kemanusiaan yang sama pada setiap orang. Kecerdasan sosial bukan hanya tentang menjadi ramah agar disukai orang. Ini adalah tentang tanggung jawab biologis. Karena batin kita saling terhubung secara saraf, setiap kali kita menunjukkan empati dan kasih sayang, kita sebenarnya sedang membantu menyehatkan masyarakat kita sel demi sel. Di akhir buku ini, dalam bab What Really Matters, Goleman mengingatkan bahwa pada akhirnya, yang benar-benar penting dalam hidup adalah kualitas hubungan kita. Kita diciptakan sebagai makhluk sosial yang saling memahat batin satu sama lain. Terima kasih telah mengikuti perjalanan membedah isi buku Social Intelligence ini. Mari kita mulai hari ini dengan satu kesadaran kecil, bahwa setiap senyum dan perhatian penuh yang kita berikan kepada orang lain adalah investasi bagi dunia yang lebih hangat dan manusiawi. Akhirnya, kita sampai di penghujung perjalanan menelusuri pemikiran mendalam Daniel Goleman dalam bukunya Social Intelligence. Dari seluruh bagian yang telah kita bedah, mulai dari jalinan saraf batin hingga dampak sosial yang luas, satu pesan besarnya sangat jelas.
Kita diciptakan untuk terhubung satu sama lain. Sumber ini mengungkapkan sebuah kebenaran ilmiah bahwa otak kita bukanlah entitas yang terisolasi. Sebaliknya, desain otak manusia bersifat sosial, di mana kita terus-menerus terlibat dalam tarian saraf dengan orang-orang di sekitar kita melalui jembatan saraf yang saling bertautan. Setiap pertemuan, sekecil apapun, bertindak sebagai pengatur batin kita, mengirimkan hormon yang bisa memperkuat sistem imun atau justru menjadi racun yang merusak kesehatan. Pesan terpenting dari buku ini adalah bahwa kecerdasan sosial bukan sekedar keterampilan untuk menjadi populer. Ini adalah tentang tanggung jawab batiniah untuk menggunakan jalur atas otak kita agar bertindak bijaksana, berempati, dan mengubah hubungan dari sekedar interaksi benda atau I-IT menjadi hubungan manusiawi yang utuh atau IU. Namun, teman-teman, apa yang saya sampaikan dalam bahasan ini hanyalah puncak dari gunung es. Goleman menyajikan detail yang sangat kaya, mulai dari cara kerja sel cermin yang memungkinkan kita membaca pikiran, hingga bagaimana pola asuh secara harfiah memahat gen anak-anak kita. Karena itu, saya sangat menyarankan Anda untuk membeli buku ini secara langsung dan membacanya secara utuh. Memiliki buku ini bukan hanya menambah koleksi perpustakaan, tapi memberi Anda panduan biologis untuk menjalani kehidupan yang lebih bermakna bersama sesama. Terima kasih sudah setia mengikuti pembahasan buku ini dari bab ke bab. Jika Anda merasa wawasan tentang Wi-Fi saraf dan ekonomi emosional ini bermanfaat bagi hidup Anda, dukung terus perjalanan literasi kita. Jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini agar semakin banyak orang yang menyadari pentingnya koneksi batin. Dan yang paling penting, pastikan Anda sudah subscribe channel Bahasin Buku agar tidak ketinggalan pembahasan buku-buku hebat lainnya yang akan mengubah cara Anda memandang dunia. Saya pamit undur diri. Ingatlah, batin kita saling terhubung. Maka jadilah alasan seseorang tersenyum hari ini. Sampai jumpa di buku selanjutnya.